Bismillahirrahmanirrahim. Dulu di masa Habib Ali banyak di kisah-kisah ini di kalam Habib Ali ini. Jadi orang itu kalau mau sedekah datang ke orang soleh. Habib, ini saya ada uang untuk sedekah. Terserah mau kamu pakai buat apa. Jadi adabnya begitu. Kenapa? Karena kalau yang sedekah itu orang soleh nilainya beda. Nilainya beda. Ada satu keterangan bagus. Keterangan ini pernah saya dengar di kajiannya Habib Umar bin Habib. Nah, kalau ada orang yang punya harta ngasih ke orang yang soleh, kan secara zahir orang punya harta ngasih ke orang soleh, ya kan? Kan begitu ya secara zahir. Tapi apa yang terjadi hakikatnya? Ketika orang punya harta ini ngasih ke orang soleh, ya memang ini orang yang istimewa, orang yang ikhlas, orang yang dicintai sama Allah. Begitu dia ngasih, orang solehnya itu seneng, maka ini yang ngasih sama Allah Ta'ala dibasi balasan yang istimewa, dilipat gandakan rezekinya yang masih ada dijaga sama Allah Ta'ala, bisnis yang ada dibuat lancar sama Allah Ta'ala. Pada hakikatnya yang ngasih yang orang solehnya atau yang punya duit yang ngasih akhirnya. Yang orang solehnya kan? Iya kan? Anak kasih contoh nih, kasih contoh. Saya punya duit 10M. Ada yang amin? Oh, tidak mau doakan ustadznya kaya ini. Amin, insyaallah. 10M ya mana? Amin. Jadi saya punya uang 10M. Amin, insyaallah. Saya kan tidak tahu 10M kan mau saya pakai sendiri semuanya. Kan tidak mungkin. Saya kan harus mikir 10M ini kan harus ada jatah yang bukan yang memang untuk perjuangan syiar Islam. Harus ada dong. Masa nggak mikir untuk dakwah? Kan nggak benar saya. Akhirnya saya bingung. 5M. Ini mau saya pakai buat apa? Saya cari orang yang soleh. Orang yang soleh. Yang kalau dikasih duit itu kita harus maksa buat ngasih. Tidak langsung syukron, terima kasih banyak. Tidak usah, kamu ambil. Jadi benar-benar soleh, yang benar-benar tidak cinta dunia ini. Tapi orang soleh beneran, yang saya yakin. Kalau baru saya horor, ini orang dicinta sama Allah. Apa? Katamu orangnya. Saya kasih 5M. Saya kasih 5M ke beliau. Beliau terima, digunakan, tokonya terserah mau beliau nanti mau dipakai buat apa. Itu secara zahir saya ngasih, iya. Saya ngasih si orang soleh ini kan. Tapi karena saya ngasih beliau dan Allah Ta'ala itu cinta sama beliau, akhirnya uang 5M yang ada di milik saya ini, akhirnya saya dapat ilham untuk dapat petunjuk untuk buat saya pakai dagang dan sebagainya. Akhirnya menghasilkan sampai 20M. Padahal sampai 20M, saya tuh hidup saya jadi berkah. Jauh dari penyakit, jauh dari musibah, jauh dari fitnah. Berkat saya ngasih di orang soleh ini. Jadi pada intinya saya yang ngasih atau beliau yang ngasih saya? Beliau yang ngasih saya, ya kan? Nah itu loh kalau kita triknya orang dulu kalau mau sedekah begitu. Jadi dititipkan kepada orang-orang yang benar-benar soleh. Kalau kita nih punya duit kita nih keluarnya untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka itu berarti duit kita ini berkah. Paham ya? Tapi kalau duit kita ini disalurkan bukan jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, ya berarti ya duit kita berarti mungkin berkahnya masih kurang. Gitu. Ada seorang soleh namanya Husain bin Sahal. Husain bin Sahal itu kata Bali. Siapa yang setiap orang menyebutkan tentang Husain bin Sahal itu pasti yang dikenang kebaikannya. Ya bahkan pernah Husain bin Sahal ini yang memang terkenal dermawannya itu luar biasa. Jadi pernah Husain bin Sahal ini beliau tuh punya simpanan gandum. Nah, gandum itu dimasak di hari itu harganya murah. Jadi itu harganya murah. Tapi kalau gandum itu disimpan sampai akhir tahun nanti harganya bisa naik tinggi. Karena ada musim-musimnya begitu loh. Kalau pas langka kan harganya naik tinggi. Nah, ketika itu beliau dengar bahwasanya ada seorang yang soleh namanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, itu memang lagi perlu sama gandum. Lagi memang ada hajat perlu gandum. Langsung dikumpulkan semua gandumnya mau dibawa. Ditegur sama keluarganya. Loh, jangan.
Usah. Kenapa? Ini gantung kalau kamu tahan sampai nanti di berapa bulan lagi harganya tinggi. Oh, kamu bawa kemana? Nggak, ini mau saya kasihkan ke Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Gitu. Tuh. Lah kamu kan perlu sama gandum ini untuk bisnis kamu dan lain sebagainya. Enggak, mau saya kasihin ke Habibnya. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu sudah, Masya Allah, kalau doa aja dikabulkan sama Allah Ta'ala. Ya kamu gak usah repot-repot. Akhirnya marah. Kamu ini tidak paham. Saya ini kalau mau berbuat kebaikan harusnya kamu dukung. Kamu tahu enggak, seorang soleh itu, apalagi seperti Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sekalipun dalam keadaan sakit. Kalau kita tuh sedekah ke beliau, dan gandumnya itu dipakai untuk amal soleh, untuk menghormati tamu-tamunya, maka gandum saya ini dapat pahalanya sedekahnya ini berlipat-lipat dibandingkan saya sendiri yang sedekah. Paham enggak? Jadi beliau itu pinternya. Saya punya harta. Kalau saya sedekah, itu kan saya paling cuma niatnya apa? Mungkin ya kesisipan niat macam-macam. Tapi ketika saya mau sedekah, saya kasihkan ke orang soleh. Ini ada orang solehnya mau sedekah. Ini saya kasih gandumnya ke beliau. Terserah mau beliau mau dipakai apa. Lalu beliau sedekahkan ke orang lain. Beliau orang soleh itu kalau sedekah niatnya itu banyak. Berarti saya dapat sebanyak niatnya orang soleh. Lah kan itu yang istimewa. Itu yang istimewa. Kemudian kita sama Allah Ta'ala dipertemukan dengan orang-orang yang soleh-soleh yang seperti itu, insya Allah. Kenapa? Karena rugi manusia ini hidup kalau tidak pernah ketemu sama orang yang semacam itu. Bahwa as-safiq al-mittu qabla an ara wujuhan alaihi nurul ilmi wa khasyati. Kata Habibatullah bin Alawil Haddad, betapa menyesalnya kalau sampai aku mati dan aku nggak pernah melihat wajah-wajah yang di situ penuh dengan cahaya ilmu dan cahaya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berjumpa kita dengan orang-orang yang soleh, sebagaimana Allah Ta'ala mengizinkan telinga kita mendengarkan hikayat orang yang soleh. Semoga Allah Ta'ala mengizinkan mata kita untuk memandang wajah mereka, mengizinkan hati kita untuk mencintai mereka, dan mengizinkan jasad kita untuk berhubungan dengan jasad mereka, dan hati kita berhubungan dengan hati mereka yang tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.